Halo Sobat Tough Story, gimana kabar kalian? Semoga tetap diberikan keselamatan dan kesehatan ya. Di video kali ini, saya akan memberikan alur film yang berjudul Monster Hunt, yaitu sebuah film petualangan, komedi, aksi fantasi 3D Tiongkok Hongkong tahun 2015 yang disutradarai oleh Rahman Hui dan dibintangi oleh Bai Baihe dan Jing Boran. Film tersebut dirilis di Cina pada 16 Juli 2015 dalam bentuk 3D. Oke, sebelum kalian melanjutkan video ini, silahkan kalian klik tombol subscribe dulu yang ada di bawah dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan jika channel ini update video terbaru. Oke, so langsung saja kalian simak alur film kali ini. Di awal film, kita diperlihatkan tentang gambaran kehidupan manusia dan monster. Pada zaman dahulu, manusia dan monster hidup berdampingan dengan damai dan bahagia. Tetapi, manusia ingin memonopoli dunia dan menyatakan berperang. Para monster kalah dan diusir ke pegunungan terpencil. Mereka dilarang melintasi perbatasan. Saat ini di dunia monster terjadi keributan. Raja lama monster telah meninggal dan digantikan oleh raja baru. Raja baru mengutus para pasukannya untuk membantai para keluarga dan mantan menteri yang setia dengan raja lama untuk memutus total kekuasaan raja lama. Sang ratu lama pun kabur dari para pembunuh yang dikirim oleh raja baru. Dia terpaksa melarikan diri ke dunia manusia bersama pengikutnya yang selamat untuk melindungi putra mahkota yang ada di dalam kandungannya. Menurut legenda, putra mahkota itu diramalkan akan merubah dunia manusia dan monster. Dalam pelariannya, sang ratu dikejar oleh monster yang sangat besar. Pengikut ratu pun mencoba menyerang monster besar tersebut untuk melindungi sang ratu. Scene pun berpindah di sebuah desa yang bernama Desa Yongning. Di desa tersebut ada seorang wali kota yang bernama Tian Yin dan sahabatnya yang bernama Xiaowu. Meskipun Tian Yin menjabat menjadi wali kota, tetapi dia tidak pernah mendapat kehormatan dari para warganya. Hal itu karena wali kota yang sebenarnya adalah ayah Tian Yin. Tetapi ayahnya pergi dan tak pernah kembali, maka dari itu ia diberikan jabatan ayahnya itu. Tian Yin tinggal bersama neneknya yang sudah pikun. Neneknya selalu berkata bahwa ayah Tian Yin adalah seorang ahli pedang dan pemburu monster terbaik di istana. Namun semenjak kepergiannya, dia tak pernah kembali lagi. Sementara itu di istana kerajaan, raja sedang membahas putra mahkota di kerajaan monster. Raja memerintahkan para pasukan pemburu monster untuk menangkap bayi tersebut dan menangkap semua monster yang melewati perbatasan. Di tempat lain, Tian Yin yang sedang minum di sungai didatangi oleh sepasang suami istri. Tian Yin menawarkan kepada mereka untuk beristirahat di rumahnya. Sementara itu, terlihat seorang wanita yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Setelah mereka sampai di rumah Tian Yin, ternyata wanita itu juga ikut masuk dan menyerang sepasang suami istri tersebut. Tak diduga, wanita itu adalah seorang pemburu monster dan sepasang suami istri itu adalah monster yang sedang menyamar. Kedua monster itu pun menunjukkan wujud aslinya, yang dimana mereka adalah pengawal dari Ratu Monster. Kedua monster itu pun bertarung dengan sang wanita. Akan tetapi, kedua monster itu kalah dan ditangkap oleh pemburu monster yang lebih kuat. Sementara itu, sang ratu kabur dari tempat tersebut. Setelah sang ratu dan pemburu laki-laki kabur, tersisa wanita pemburu yang bernama Xiaolan dan Tian Yin di rumah tersebut. Waktu pun berganti malam. Xiaolan memakan makanan yang sudah dibuat oleh Tian Yin. Setelah selesai makan, Xiaolan mengajak Tian Yin untuk tidur bersamanya karena malam ini Xiaolan menginap di rumah Tian Yin. Stop, jangan mikir yang negatif ya. Kalian simak saja dulu ceritanya. Dan ternyata Xiaolan mengikat Tian Yin dan menutup mulut Tian Yin dengan sihir. Karena sebelum Ratu Monster pergi, Tian Yin diludahi oleh Ratu Monster yang menandakan itu adalah jejak dan Ratu Monster pasti akan kembali mencari Tian Yin.
Scene berpindah pada seorang laki-laki pemburu monster bersama dua monster pengawal ratu yang sudah ia tangkap tadi. Sementara itu, kedua monster tersebut tiba-tiba menyanyi untuk mengalihkan perhatian sang pemburu dan mengambil kunci yang ada di kantong pemburu untuk membuka gembok rantai yang dipasang di kaki kedua monster. Akhirnya, kedua monster itu pun berhasil lolos dari pemburu. Saat Tianyin dan Xiaolan tidur, Ratu Monster berhasil menculik Tianyin. Sang Ratu Monster meminta tolong kepada Tianyin untuk menyelamatkan bayinya. Kemudian Ratu itu memasukkan janinnya ke dalam tubuh Tianyin. Dan ternyata monster besar pengawal raja baru mengetahuinya. Seketika sang ratu langsung menyerang monster itu untuk melindungi Tianyin dan bayinya. Xiaolan pun datang untuk membantunya. Akan tetapi, sang ratu monster telah meninggal dunia. Xiaolan dan Tianyin melarikan diri dengan memasuki lubang yang kecil dan monster besar tak bisa memasukinya. Ketika sudah sampai di rumah Tianyin, tanpa disengaja Xiaolan terkena jebakan yang ada di rumah Tianyin. Tianyin mencoba untuk meminta bantuan dan dia datang ke rumah sahabatnya yang bernama Xiaowu. Di desa tersebut, keadaannya sangat sepi. Ada orang asing yang datang untuk menangkap para warga yang ada di desa tersebut. Tersisa Xiaowu dan Tianyin. Tanpa diduga, ternyata Xiaowu sahabat Tianyin adalah sebuah monster yang sudah menyamar menjadi manusia. Kemudian Xiaowu diserang oleh pemburu monster. Dan ternyata semua warga yang ada di desa itu adalah monster. Dan ayah Tianyin yang bernama Song Daitin menjaga para monster itu sebelum akhirnya ia menghilang. Para monster itu tidak menyakiti manusia. Mereka hidup bersama dengan manusia. Akan tetapi para pemburu egois dan menangkap semua monster yang ada di desa tersebut. Dan mereka juga membakar desa itu. Hanya dalam waktu satu malam, desa itu pun hancur lebur. Kemudian, Xiaolan dan Tianyin memutuskan untuk pergi dari desa itu. Ketika mereka sedang makan di sebuah restoran, tiba-tiba datanglah Lugong, sang pemburu monster. Xiaolan pun menyuruh Tianyin untuk pergi. Lugong mengajak Xiaolan bekerja sama untuk mencari telur bayi monster. Xiaolan tidak mengiyakan tawaran Lugong dan langsung pergi untuk menemui Tianyin. Akan tetapi Lugong telah mengetahui bayi yang dikandung oleh Tianyin. Lugong pun langsung mengejar Tianyin dan Xiaolan. Tanpa diduga, monster besar datang dan langsung menyerang mereka. Xiaolan membohongi Lugong untuk membantunya. Ketika Lugong menyerang monster itu, Xiaolan dan Tianyin pergi meninggalkannya. Lugong berhasil mengalahkan monster itu. Kemudian, Xiaolan dan Tianyin menginap di sebuah hotel. Ketika Xiaolan pergi makan, Tianyin diculik oleh kedua monster pengawal ratu yang menyamar menjadi manusia. Akan tetapi, aksinya tersebut diketahui oleh Xiaolan. Di saat itu juga, Tianyin akan melahirkan bayinya itu. Tiba-tiba ada seorang wanita yang masuk ke kamarnya dan berniat ingin membantu persalinan tersebut. Akan tetapi bayi yang dikandung Tianyin keluar melalui mulutnya dan Xiaolan pun langsung memukul wanita itu hingga pingsan supaya wanita itu tidak mengetahuinya. Seketika telur itu pun berubah menjadi bayi monster yang sangat lucu dan imut. Wanita yang tadi pingsan akhirnya tersadar. Dia terlihat sangat penasaran dengan persalinan itu. Kemudian dia mencari anak yang bernama Niu Niu. Dan ternyata Niu Niu sedang memainkan bayi itu dan terus mengejarnya. Dan untungnya pasangan suami istri itu tidak mengetahuinya. Tianyin dan Xiaolan memutuskan untuk tinggal di sebuah desa terpencil tanpa penghuni. Dan akhirnya mereka menemukan tempat tinggal di sana. Saat itu bayi monster sakit demam. Tianyin dan Xiaolan pun bergegas untuk mengobatinya.
Tianyin dan Xiaolan merawat bayi monster itu seperti anaknya sendiri. Mereka juga melatih bayi itu untuk memakan makanan buah-buahan dan sayur-sayuran. Bayi itu dapat merubah biji dari buah menjadi senjata yang keluar dari mulutnya. Saat Tianyin dan Xiaolan mengobrol, mereka saling menceritakan tentang masa lalunya. Mereka hidup damai dan bahagia di rumah itu. Tianyin dan Xiaolan berniat untuk menjual bayi monster itu. Kemudian mereka pergi ke pasar untuk menjualnya. Sebenarnya Tianyin tidak setuju kalau bayi itu dijual, tapi Xiaolan tetap memaksa untuk menjual bayi itu. Setelah melakukan tawar-menawar, akhirnya bayi itu pun terjual. Dalam adegan perpisahan ini suasananya sangatlah haru dan sedih. Setelah menjualnya, mereka pun langsung pergi dan makan di sebuah restoran. Karena tidak tega, mereka pun kembali untuk mengambil bayi itu. Tetapi mereka sudah terlambat. Ternyata bayi itu sudah dibawa ke kerajaan yang nantinya akan dijadikan olahan bahan makanan. Kebetulan saat itu di kerajaan sedang ada perkumpulan. Dan ternyata di situ banyak sekali monster yang dikurung dan akan dijadikan makanan. Satu monster telah diolah menjadi makanan sashimi. Untuk bayi monster akan dibuat makanan dengan digoreng. Saat koki menggoreng bayi itu dan memasukkan ke dalam minyak panas, anehnya bayi itu tidak merasa kepanasan. Dia malah dengan asiknya berenang. Scene berpindah pada kedua pengawal ratu yang berhasil memasuki kerajaan. Tianyin dan Xiaolan pun juga berhasil memasukinya melalui pintu belakang dan merusak gemboknya. Di meja makan, sang raja mengumumkan hidangan spesial, yaitu hidangan dari bayi anak ratu monster. Di dapur kerajaan, berbagai cara telah dilakukan untuk memasak bayi itu. Akan tetapi, tidak ada yang berhasil dan tetap sia-sia. Beralih pada Tianyin dan Xiaolan yang sudah berhasil masuk ke dalam kerajaan. Tianyin melihat Xiaowu dan juga beberapa warga desa Yongning yang sedang dikurung. Tianyin mencoba untuk melepaskan Xiaowu, tetapi dia diserang oleh penjaga kerajaan. Akhirnya mereka pun bertarung. Sang penjaga kerajaan membuat monster dari kayu bakar. Akan tetapi Tianyin dan Xiaowu berhasil melarikan diri dan monster kayu bakar itu mengenai tuannya sendiri. Kemudian mereka mengambil kuncinya dan membebaskan salah satu monster yang dikurung dan menyuruhnya untuk membebaskan yang lain. Tianyin dan Xiaowu langsung bergegas untuk menyelamatkan bayi monster. Sementara itu, sang bayi monster dihidangkan dengan keadaan masih hidup-hidup karena para koki sudah menyerah dengan bayi monster itu. Kedua pengawal ratu mencoba untuk menyelamatkan bayi monster yang ada di lift. Akan tetapi Lu Gong mengetahuinya dan mereka pun saling bertarung. Saat bertarung, mereka semua malah terjatuh dan tiba-tiba tali lift putus dan lift langsung meluncur ke bawah. Kedua monster itu berhasil lari, tetapi ia tidak tega meninggalkan Lu Gong. Akhirnya mereka menyelamatkan Lu Gong yang hampir tertimpa lift. Penjaga kerajaan yang ternyata masih hidup menyerang monster itu. Lu Gong sekarang membela monster dan menyerang penjaga kerajaan. Sementara itu, bayi monster sudah sampai di tempat makan dan siap untuk disantap. Beralih pada Tianyin dan Xiaowu, mereka mendapati nenek Tianyin yang ternyata sembunyi di dapur kerajaan. Di meja makan, sang raja mengeluarkan kumbang api yang ahli dalam membuka tengkorak kepala monster. Saat kumbang api itu akan membuka tengkorak bayi monster, tiba-tiba datanglah sekumpulan boneka kertas dan langsung menyerang kumbang api itu. Kemudian datanglah Tianyin dan Xiaowu, yang dimana Xiaowu langsung menarik bayi monster itu. Seketika acara makan-makan saat itu langsung kacau. Xiaowu bertarung dengan pengawal sang raja dan Tianyin berhasil membebaskan bayi monster. Xiaowu terkena serangan puting beliung yang membuat dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Datanglah nenek Tianyin yang ternyata dia adalah tingkat 10, yakni tingkat tertinggi pemburu monster.
Tetapi nenek Tianyin juga terkena serangan puting beliung dari pengawal raja. Sang raja mengancam Tianyin jika tidak memberikan bayi monster itu, maka nenek dan Xiaowu akan dibunuh. Saat bersembunyi, Tianyin melihat ada buah-buahan. Dia teringat kalau bayi monster itu dapat membuat biji buah menjadi peluru. Akhirnya Tianyin pun keluar dari persembunyiannya dan langsung menyerang para pengawal serta sang raja. Akibat serangan itu, kulit sang raja robek di bagian muka. Akibatnya, rahasia sang raja pun terbongkar. Tanpa diduga, ternyata sang raja adalah monster yang menggunakan berlapis-lapis kulit manusia agar tidak dicurigai oleh orang lain. Monster itu pun langsung berubah wujud dan menjadi sangat besar dan langsung menyerang semua orang yang ada di sana. Monster itu sangatlah kuat, tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Di saat itu, nenek Tianyin memberikan sebuah pedang yang sudah berkarat kepada Tianyin, dan ia langsung menyerang monster itu. Akan tetapi, Tianyin malah tertusuk pedangnya. Xiaowu sangatlah sedih ketika melihat Tianyin tertusuk pedang. Bayi monster itu datang dan mencabut pedang yang menancap di tubuh Tianyin, sampai-sampai tangan bayi itu terluka terkena pedang. Tetapi anehnya, pedang itu langsung berubah menjadi pedang yang mengkilau dan sangat tajam. Dan Tianyin juga berhasil hidup kembali dan langsung menyerang monster itu dengan jurus spesial keluarga Song yang telah disarankan oleh neneknya. Akhirnya Tianyin berhasil mengalahkan monster itu dengan sekali tusukan. Xin pun berpindah di sebuah tempat para monster tinggal. Tianyin menyuruh bayi itu bergabung bersama para monster lainnya untuk kembali membangun desa Yongning yang sudah hancur. Saat itu juga Tianyin memberikan nama kepada bayi itu dengan nama Wuba. Tianyin memaksa Wuba untuk pergi seperti yang dilakukan ayahnya dulu. Setelah perpisahan itu, Tianyin ingin mencari ayahnya yang telah lama menghilang. Dan film pun tamat. Tetapi tenang saja teman-teman, untuk kalian yang penasaran cerita selanjutnya, jadi film ini masih ada season keduanya loh. Jika kalian ingin saya melanjutkan season yang kedua, silahkan komen yang banyak ya. Oke, cukup sekian dari saya, terima kasih dan jangan lupa bahagia. See you.